Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rufaidla. Di sini saya akan mewawancarai koordinator pengembang kurikulum di Sekolah TK Persis 75 Al-Ikhlas. Kali ini saya akan mencari tahu informasi terkait kurikulum khususnya di sekolah TK dengan Teteh Ila. Selamat siang Teh Ila. Ya, Saya siang. panggil Teh Ila saja ya, Teteh. Iya. Karena kita sama-sama Ya masih muda ya kita. dan sama-sama orang Sunda ya Teh. Boleh. Oke, langsung saja ya Teh ya Ya. ke pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama ini mengenai apakah sekolah TK 75 ini menyusun kurikulumnya itu setiap tahun ya? Ya, ke sekolah TK Persis 75 sebelum ya setiap. Jadi pas ketika saya bergabung menjadi koordinator pengembangan kurikulum itu diusahakan setiap tahun menyusun kurikulumnya gitu. Tapi kurikulumnya bukan hanya sekedar dari atas gitu kan, biasanya dari atas gimana nih gitu terus ini kan di sekolah enggak gitu. Kalau kita dilihat dulu ini kebutuhan masyarakatnya seperti apa gitu, kemudian kayak ini karakteristik anaknya seperti apa gitu. Jadi sebelum ada KOSP gitu ya sekarang yang harus dianalisis kebutuhannya gitu, di TK Persis 75 kita sudah menerapkan hal itu gitu. Oh. Ya terus kita tujuannya seperti apa gitu, itu jadi salah satu concern utama dari kurikulum setiap tahunnya itu. Oh, jadi setiap tahun bisa berubah-ubah gitu ya? Iya, bisa berubah. Oh, gitu. Dan yang mengembangkan kurikulum itu kita bukan hanya sekedar dokumen gitu, tapi beserta gurunya juga gitu dilibatkan, kayak semacam evaluasi hasil tahun kemarin gimana nih gitu. Terus nanti apakah pelajaran-pelajaran atau misalnya materi-materinya masih relevan atau tidak gitu, atau misalnya kita perlu penyegaran atau perlu apa gitu, kita bisa ya koordinasikan terus dirembuk bersama guru gitu. Jadi bukan hanya dari pengembang kurikulumnya saja gitu. Oh, jadi ini berdasarkan keputusan bersama gitu. Jadi guru dilibatkan, semuanya dilibatkan dalam perencanaan kurikulum ini. Oh iya betul. Ya. Oh iya, satu lagi Pak. Saya pernah waktu itu kita pernah melakukan evaluasi juga gitu kepada orang tua. Kita menyebar kuesioner gitu, sebetulnya apa sih yang kurang gitu, dan kemudian apa kelebihan kita gitu, dan kemudian itu menjadi salah satu dasar pengembangan kurikulum di TK gitu. Oh, bisa jadi dari orang tua alumni juga bisa Orang jadi tua. masukan gitu. Iya betul, kayak Gitu. misalnya tuh mereka tidak puasnya dalam segi apa gitu, atau misalnya kita memiliki kekurangan apa gitu. Nah mungkin mereka bisa punya saran gitu. Termasuk yang kemarin juga kan kita ada Yang tahun ajaran baru sekarang. baru, ada sosialisasi. Jadi sosialisasi bukan hanya sekedar mensosialisasikan program sekolah ini punya apa gitu, enggak gitu. Tapi kita juga berusaha untuk bekerja sama dengan orang tua gitu, agar orang tua juga bisa dilibatkan dalam proses pembelajaran anak di sekolah. Ah, baik. Nah, untuk kurikulum TK Persis 75 ini apa sih yang menjadi khas dalam kurikulum TK 75? Menjadi core penting gitu kan, setiap tahun berubah-ubah. Pasti ada yang khasnya gitu. Tidak mungkin terus berubah kan? Gitu. Ada Iya nggak? betul. Ada kalau kurikulum TK Persis 75 karena namanya TK Persis ya, berarti kita juga mengacu gitu ke tujuan pendidikan di Persatuan Islam itu seperti apa. Misalnya kita akan menjadikan generasi yang tafakuh fiddin gitu, itu menjadi hal yang harus gitu, wajib gitu dilaksanakan di sekolah gitu. Namun selain hal itu gitu, karena kita termasuk lingkupnya di pinggiran gitu ya, maksudnya kita bukan di kota gitu, tapi di desa juga enggak gitu. Jadi kayak ya masyarakat urban kota desa lah ya gitu. Jadi kita mungkin khasnya kayak kita lebih menanamkan mengenai
ajaran Islam gitu, tapi ya sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah gitu, begitu ya. Oh, iya. Nah terus sama satu lagi mungkin kita lebih enjoy aja gitu kepada anaknya untuk sebetulnya ini standar gitu, tapi ini menjadi khas karena memang sekolah sekitar belum melaksanakan hal itu gitu, seperti mengenalkan hal-hal yang ada di sekitar sekolah kayak gitu. Kita memanfaatkan yang tadi kayak orang tua gitu, kerjasama dengan orang tua kayak gitu. Hal-hal yang seperti itu sih saya pikir menjadi khasnya gitu. Oh iya, jadi suatu identitas ya buat TK Persis 75 gitu. Iya. Nah kalau yang sekarang mungkin sesuai sama Kemendikbudristek yang anak harus belajar positif gitu, well-being gitu, yang hal-hal yang seperti itu gitu, hal-hal yang ke dalam diri. Apa sih namanya ya, Pak? Apa ya? Apa itu termasuk apa ya? Iya, pengelolaan sosial emosional itu juga lebih ke emosi diri gitu, mengelola emosi seperti apa kayak gitu ya. Jadi kita iya, betul. di sekolah gitu. sekolah ini sekarang lebih belajar ke sana gitu. Gitu. Oh ya, siap. Nah, untuk perencanaan yang dilakukan gitu dalam pembuatan kurikulum itu seperti apa perencanaannya? Perencanaannya tadi mungkin udah disinggung ya. Kalau misalnya perencanaan, kita perencanaan di guru setiap tahun ada raker. Mungkin sama-sama aja ya, sama di sekolah yang lain gitu, kita ada raker, kemudian analisis kebutuhan gitu. Yang pasti kita harus yang harus jelas tuh analisis kebutuhan gitu, kebutuhan anak-anaknya. Nah yang ini yang biasanya dibedah di forum itu kan bagaimana latar belakang anaknya, kemudian pendidikan orang tuanya gitu. Jadi bukan hanya sekedar oh ini anak ini belum memenuhi kriteria nih gitu, atau misalnya perkembangannya baru sampai tahap ini, enggak. Jadi bukan hanya sekedar itu gitu, tapi kita juga melihat lingkungan di mana mereka tumbuh gitu. Oh iya, seperti itu, kayak lingkungan keluarga, gimana kondisi keluarganya sekarang gitu. Ini kalau curhat jadi malah banyak. Di tahap perencanaannya itu ya bakal seperti itu. Banyak gitu. yang perlu dipertimbangkan juga. Banyak yang perlu dipertimbangkan gitu. Termasuk kemarin ketika kita menyusun kurikulum juga, kita ingin mencoba sesuatu hal yang baru nih gitu. Bagaimana kita merencanakannya agar bisa diterjemahkan gitu, konsep-konsep itu ke anak-anak. Nah gitu. iya, termasuk ke gurunya juga ya, harus juga diiniin gitu ya. Betul. Baik, hebat sekali. Nah, mengenai merencanakan kurikulum sesuai kebutuhan anak nih, bagaimana nih kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan anak dalam kegiatan pembelajarannya itu seperti apa gitu, kebutuhan? Nah, kalau ini saya patut mengapresiasi gurunya gitu kan, guru sebagai pengembang kurikulum gitu. Jadi pengembang kurikulum ini bukan hanya sekedar kurikulum yang ada di dokumen gitu, tapi gurunya yang ada di lapangan gitu. Jadi setiap hari, nggak setiap minggu, mungkin setelah pembelajaran ada, biasanya guru ada obrolan ini hari ini cerita gitu. Ini di kelas seperti apa, dan kemudian kayaknya belum bisa nih gitu. Nanti apa aja yang perlu diperbaiki dari hari ini gitu. Jadi kurikulum ini ya sangat menyesuaikan saya pikir gitu. Jadi dengan adanya guru-guru yang sangat begitu responsif gitu terhadap kebutuhan anak, akhirnya jadi kurikulum yang ada yang sudah dirancang ini bisa disesuaikan gitu dengan kebutuhan anak pada waktu itu gitu. Pelaksanaan pembelajarannya. Oh, baik. Gitu. Bagus sekali ya. sangat terhubung gitu antara dari koordinator kurikulum, kepala sekolah sampai ke guru-gurunya gitu. Karena emang guru tuh jadi tonggak ya. Maksudnya dalam kurikulum, meskipun misalnya ada dokumennya tapi tidak dilaksanakan di kelas tuh ya jadi dokumen aja gitu. Oh iya, jadi betul. Sebetulnya jadi tidak berhasil kan kalau kayak gitu. Ya, betul. Nah, di sini adakah masukan nggak dari tahun ajaran lalu yang dijadikan pertimbangan dalam penyusunan kurikulum?
dari tahun ajaran lalu dijadikan pertimbangan lagi sehingga kurikulum yang tahun ajaran sekarang itu jadi diperbaiki gitu? Ada nggak seperti kayak gitu nggak? Ada, sepertinya setiap tahun ada ya, tapi yang lebih saya ingat gitu, sepertinya yang ini anak berkebutuhan khusus. Oh iya. Itu kayak ya tahun kemarin. Nah, kita tiba-tiba awalnya karena mungkin kami belum mengenal gitu kan, oh ini tuh anak berkebutuhan khusus gitu, akhirnya kami terima gitu, yang mungkin bisa kita tangani, ternyata tidak gitu kan. Oh gitu. Ya itu sih, jadi akhirnya di setiap pengembangan kurikulum ya itu balik lagi ke Jadi sistemnya. Jadi selalu ada gitu ya? Ya hampir selalu ada, tapi yang paling mencolok tuh dari tahun ke tahun itu. Jadi barangkali kita ada anak berkebutuhan khusus nggak sih gitu. Oh iya. Jadi karena itu kan berhubungan Soalnya sama perlu guru. perlu dipersiapkan lagi ya kalau misalnya ada siswa yang seperti itu. Betul, apalagi di gurunya. Oh gitu. Iya, jadi nanti kan kalau anak-anak misalnya satu kelas 20 gitu. Iya. Ya, Harus. misalnya terus tiba-tiba ada satu anak dan itu butuh guru pendamping dan itu harus dikomunikasikan lagi gitu dengan orang tua ya. Oh iya, bagus sekali ya. Berarti tiap tahun itu ada evaluasi kurikulum harus dikembangkan gitu ya setiap tahun. Ya, biasanya ada rapat evaluasi juga gitu. Nah, untuk itu teh gimana evaluasi yang dilakukan mengenai kurikulum itu bagaimana gitu caranya atau apa yang dievaluasi gitu biasanya? Evaluasi tiap tahun paling dari guru ya. Biasanya kita yang dilakukan seperti itu kan, maksudnya evaluasi pembelajarannya, apakah materinya keberatan apa enggak gitu, dari sisi apakah si materinya ini sinkron nggak sih sama kebutuhan anak gitu, atau misalnya gurunya ada kesulitan nggak sih ketika materi ini disampaikan gitu, atau misalnya ini kayak kemarin yang tahun sekarang ini kan kayak tata surya gitu ada perbaikan gitu, karena menurut guru ini sepertinya kita agak kesulitan mengeksplorasi dan akhirnya kita ganti gitu, bukan ke fokusnya bukan ke tata surya lagi tapi ke bumi gitu dan sebagainya yang bisa kita eksplorasi lebih jauh. Wah, hebat sekali ya. TK75 ini banyak sekali improvement, banyak sekali pengembangan, banyak sekali perbaikan yang khususnya buat menjadi sekolah TK ini menjadi lebih baik lagi ya Teh ya? Ya itu karena saya pikir karena guru-gurunya juga sangat berdedikasi gitu. Ya karena kalau misalnya kurikulum tanpa guru yang ingin mengajarkan kurikulum di kelas gitu, menyesuaikan itu akan sulit saya kira gitu. Oh iya, baik-baik. Nah nih untuk dan kepala sekolahnya juga. Iya, yang paling penting itu kepala sekolah ya. juga. Nah, menurut Teteh ini apa yang paling penting sih dalam penyusunan kurikulum di sekolah gitu? Yang paling penting? Yang paling penting kalau menurut saya selama ini yang pertama analisis kebutuhan. Itu penting sekali. Jadi ketika kita tahu permasalahannya apa gitu, analisis kebutuhan ini yang kebutuhan anaknya apa gitu, masalah anaknya apa, itu sudah menjadi sebuah informasi tersendiri gitu, dan kemudian tujuan gitu. Nah, tujuan dari sekolah itu sendiri, tujuan pembelajaran, tujuan sekolah sampai ya tujuan-tujuan yang lain itu sudah bisa, dan yang terpenting menurut saya ini ya kemampuan gitu, kemampuan guru dan juga kemampuan sekolah. Nah itu harus dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum gitu. Kadang misalnya kita punya tujuan yang begitu tinggi gitu, tapi kemampuan kita nggak begitu mumpuni, tidak begitu mumpuni gitu, akhirnya jadi malah memaksakan dan kita jadi capek bareng gitu kan. Jadi alih-alih bisa mengajar anak ya ada malah mumet dan capek gitu. Gitu. Ngajar juga jadi enggak lega ya Teh. Jadi banyak capeknya. Bagus. Itu saran buat sekolah-sekolah lain. Nah ini beri saran juga dong Teh kepada sekolah atau TK-TK lain mengenai bagaimana idealnya kurikulum sekolah itu direncanakan gitu. Idealnya kurikulum. Kalau saya bukan penganut idealisme.
Jadi saya pikir apapun perencanaannya gitu, gimana cara merencanakannya gitu, yang pasti kembali lagi kepada yang tadi ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tujuan gitu, mengevaluasinya juga sesuai, itu menjadi satu komponen garis besar yang penting gitu. Oh iya, siap. Kalau misalnya perencanaan yang ideal, saya pikir nggak ada ya perencanaan yang ideal gitu. Perencanaan yang ideal itu perencanaan terus bisa dilaksanakan di lapangan gitu. Itu Iya. ya, makanya jadi ketika merencanakan juga harus realistis juga gitu. Siap. Ya paling itu sih, realistis ya gitu. Kadang kita merencanakan sesuatu hal yang tidak realistis yang akan kita yang mau kita laksanakan pembelajaran gitu. iya gitu. Jadi yang paling penting dari kemampuan terus Ya, harus realistis dibutuhkan oleh siswa apa enggak gitu ya. betul. Baik, Dan satu lagi, kerja sama komponen. Ya, seperti itu. Kalau misalnya kerjasamanya bagus, saya pikir ini bakal jadi lebih nyaman gitu ya di kitanya. Dan terkoordinasi ya. Iya, gitu, betul. menuju Tidak ada miss gitu ya. Baik, gitu sih. mungkin itu saja ya Teh ya untuk hari ini. Terima kasih informasinya Siap, banyak sekali. sami-sami. Dari saya mohon maaf ya Teh, takutnya ada salah-salah kata. Terima kasih Siap. Teteh informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi